Saudara, kita itu mempercayai, meyakini sebuah agama atau keyakinan itu tentunya karena ada pengharapan di dalamnya. Buat apa kita punya agama kalau kita sendiri nggak meyakini? Buat apa kita punya kepercayaan tapi nggak ada jaminan pasti dan hanya moga-moga? Saya pun nggak mau, saudara. Namanya disebut keyakinan itu karena kita yakin, ya. Sama kayak orang mau pilih jodoh kan. Kalau yakin, ya sudah melangkah. Kalau ada orang datang, Bu Debi doain Bu saya ini sudah tunangan. Yang pertama saya tanya, kamu yakin? Biasa ada yang bilang, ya gimana ya Bu ya. Nah, kalau kayak gitu penting kamu bergumul dulu. Itu artinya kamu belum yakin. Ya, sesuatu yang kita belum yakin, ya jangan kamu maksa. Ya, demikian juga dengan kepercayaan. Saudara, kenapa kita memiliki sebuah keyakinan? Itu adalah sebuah kepercayaan yang menyangkut bukan hanya hidup sekarang ini, tetapi sampai kepada yang akan datang. Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Dia. Jadi saya mau tanya, semua saudara yakin Yesus bangkit? Kalau nggak yakin pulang saja. Ya, saya percaya kita semua yakin, makanya kita ada di tempat ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, ya, dari segala manusia. Kalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus cuma sampai di dunia ini saja, maka kita ini adalah orang yang paling malang dari semua orang. Lebih baik kita tidak percaya sama sekali, tidak mengenal, daripada kita mengenal tapi kita nggak taruh pengharapan kita sampai pada kekekalan. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur. Kita tahu Yesus dibangkitkan, makanya kita nggak perlu takut. Sekalipun kita mati, kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Jangan hanya menaruh iman, percaya pengharapan kita hanya sampai di dunia ini saja. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu justru setelah kita mati. Saudara percaya nggak kalau saudara mati masuk surga? Jangan GR dulu. Ya, jangan GR dulu. Yesus sudah memberi jalan kita, tapi kita juga harus memelihara iman. Tapi Yesus sudah beri kepastian. Yang bisa menggagalkan itu bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita. Ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia. Saudara, kasih karunia ini mahal sekali harganya. Yesus adalah anak Allah, Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Dan betapa luar biasa tadi kita nyanyi, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah yang kau pikirkan. Dan sesuatu yang berharga itu ketika kita diberi, kita terima, kita sia-siakan. Apakah itu bukan hal yang menginjak-injak darah perjanjian? Ketika kita diberi keselamatan, maka kita harus mengerjakan. Di dalam Yesus ada sebuah pengharapan yang bukan hanya sampai di dunia ini saja, tetapi sampai di masa yang akan datang. Makanya kita bisa berkata, sekalipun doaku tidak dijawab di dunia ini, sekalipun masalahku tidak dijawab, aku percaya sampai pada kekekalan itu ada jaminan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Makanya saudara, orang datang berkata, Bu, dokter vonis saya, umur saya tinggal 6 bulan. Saya bilang, puji Tuhan, masih lama, Bu. 6 bulan masih lama enggak, saudara? Lama. Ada yang tidak divonis, nanti malah mati. Iya Pak ya? Banyak nggak divonis dokter loh. Sehat, semuanya bagus. Ya, darah bagus, gula bagus, jantung bagus. 30 menit kok mati. Saya bilang, Ibu kalau masih divonis 6 bulan, puji Tuhan, masih lama. Kita ini nggak pernah tahu hidup ini. Ya, tetapi satu jaminan adalah ketika kita mati nanti ada keselamatan di dalam Yesus bagi yang tetap ada di dalam Yesus. Saya tadi pagi sampaikan saudara, kalau kita mati nih,
Sebagai suami Anda mati, maka istrimu sedih, dia nangis, anakmu juga nangis, teman-temanmu kaget, ih astaga mati, astaga kemarin masih sehat loh. Ada yang datang, ada yang kirim bunga, ada yang gak sempat datang karena sibuk. Ya keluargamu menangis 1 hari, 2 hari, 1 minggu nanti dia sudah nonton TV, Mr. Bean ketawa-ketawa, dia udah minum kopi. Anda sudah dilupakan, tidak ada lagi, dan posisi Anda mulai dicariin pengganti. Apalagi kalau yang mati istri. Ya, suaminya paling berduka 1 minggu saja. Bapak bilang haleluya. Bapak jangan berharap istrimu mati. Haleluya. Ya, sampai kan ada cerita bapak-bapak istrinya mati, tiap minggu dia ke kuburan, istrinya bawa bunga sama kipas angin. Ditanya, kenapa bapak bawa kipas angin? Istri saya berpesan, sebelum kuburan saya kering, kau tidak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas supaya cepat bertobat bapak-bapak. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di sini semuanya luar biasa. Insya Allah. Ya, ketika kita mati Alkitab berkata, bahkan orang yang ada hidup lagi sudah tidak mengenang. Kenakan akan kita akan terhapus. Karena itu selama engkau hidup, seriuslah akan kematianmu. Jangan engkau cuma serius tentang apa yang ada di dunia ini saja. Karena yang namanya mati itu nggak ada ampun. Ya, saudara ya, saya punya teman, dia telepon saya tiba-tiba, Bu, suami saya meninggal serangan jantung. Cuma ditinggal masak loh 30 menit ke bawah. Di atas lagi main HP, naik 30 menit sudah meninggal. Tinggal jenazah. Istrinya sampai nangis ngomong sama saya, Bu Debbie, ya ampun Bu, kalau saya tahu saya ndak usah turun loh Bu, cuma 30 menit loh Bu. Saya bilang ya kalau ibu jagain dia, ya dia ndak mati. Tuhan itu nggak ada yang tahu. Masalahnya Bu, dia sehat, ndak sakit Bu. Ya, malah suruh saya sebelumnya ngomong, urus paspor kita mati loh, saya mau ke Yerusalem. Ternyata benar ke Yerusalem baru. Lalu saya bilang, ibu yang kuat ya. Iya Bu, memang sih kuat ya. Kalau suami kita itu jahat lalu mati, puji Tuhan ya Bu. Tapi ini suami saya itu baik. Masalahnya kita tiap hari berduaan terus. Ya kalau suami jahat sih saya gampang lupa. Ini suami saya itu baik banget. Makanya suami-suami, jadilah suami yang supaya setidaknya ada yang menangisi kau waktu kau mati. Kalau kau jahat, ya nanti di pemakaman aja pendetanya biasa lempar tanah kan, debu kembali kepada debu. Tapi kalau kau jahat, dia lempar batu. Dia bilang semua orang bakalan mati, apalagi yang kurang ajar ini pasti mati nih. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Jangan sampai orang mengutuk hari kematianmu. Karena saya pernah ketemu sama teman saya juga, suaminya meninggal mendadak. Pas ketemu berapa bulan gitu, Bu, saya udah pasang muka sedih kan. Bu, ya ampun Bu, kasihan ya Bu, Bapak meninggal ya Bu, jantung ya Bu, kaget ya Bu. Iya Bu, saya turut berduka cita ya Bu, saya ditarik. Ibu, gak usah berduka cita. Saya bilang, kenapa Ibu? Memang dia pantas mati Bu. Saya kaget, kenapa Bu? Aduh Bu, waktu dia mati Bu, saya buka handphonenya Bu, ternyata dia selingkuh sama janda. Bapak-bapak, kalau engkau mati, nanti HP-mu itu dibuka. Jadi daripada tunggu mati, sekarang amin. Jangan sampai kau mati, anak istrimu bilang memang dia pantas mati. Kalau dia nggak mati, Bu, bayangkan penderitaan kami. Dan istrinya tuh cerita, itu ya Bu, 2 minggu kayaknya sebelum dia mati. Saya tuh berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kami ini usaha mentok, coba berini mentok, kenapa ya Tuhan? Tuhan tuh jawab saya, Bu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan mataku telingaku kurang tajam untuk mendengarmu, tapi ada dosa yang menjadi penghalang. Lalu dia tanya sama suaminya, Pak, aku tuh doa, Tuhan tuh ngomong ada dosa, kamu ada sembunyi dosa apa? Suaminya marah, saudara. Apa sih? Macam-macam dosa-dosa. Biasa suami kalau ditanya marah, itu betul. Ya ibu-ibu ya, kalau kau tanya dia marah itu betul, karena kalau tidak betul dia tidak marah. Dosa itu waktu dibongkar, iblis tidak senang. Dan dia bilang, Ibu sebenarnya itu adalah teguran Tuhan Bu sebelum dia mati.
Tuhan itu mau menegur, mau lihat dia tobat apa enggak. Ternyata dia tetap memilih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, hidup ini akan ada akhirnya. Tapi kalau kita berjalan di dalam Kristus, kita nggak perlu takut. Masalahnya kalau kita di luar Yesus. Ayat ini berkata begini, saudara. Ya lanjut, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena ada satu orang, dosa membawa kematian kepada seluruh manusia. Orang yang hidupnya tidak di dalam Yesus, dia mati karena dosa dari Adam yang membuat manusia itu berdosa. Dan dikatakan di sana demikian juga karena satu orang, yaitu Kristus, dia datang membawa kehidupan. Kita tahu kisah di dalam Alkitab, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dari situ juga manusia itu masuk di dalam kutuk. Dan satu hal yang membuat manusia itu hidupnya sangat mengerikan adalah ketika dia terpisah dari Allah. Sejak itu Tuhan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan manusia. Tapi manusia menolak, nabi-nabi dikirim dibunuh. Orang-orang datang memberikan hukum, mereka tolak. Tuhan beri hukum Taurat lewat Musa agar hidup manusia itu lebih teratur. Tetapi memang sulit karena dosa begitu menguasai manusia. Kita tahu bersama di zaman perjanjian lama ada yang namanya Bait Allah. Setiap imam akan masuk ke sana untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh dosa umat. Tetapi syaratnya imam itu harus benar-benar kudus. Karena kalau dia tidak kudus, waktu dia masuk ke dalam ruang maha suci untuk mempersembahkan korban penebusan dosa bagi umat, maka imam itu akan mati di dalam ruang maha kudus itu. Jadi kakinya harus diikat pakai tali, dikasih lonceng gemerincing. Kalau sudah tidak terdengar lagi lonceng itu berbunyi, maka bisa dipastikan imam itu sudah mati terbakar. Lalu dia ditarik mayatnya, jenazahnya ditarik. Untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa, begitu sulit pada zaman itu. Kenapa? Mencari orang yang benar-benar kudus untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu. Karena Allah itu kudus, maka harus yang kudus yang datang. Dan saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak mati, maka sampai hari ini harus ada korban terus. Kita bikin dosa, harus persembahkan lembu, sapi, kambing, domba. Nah saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini tata cara itu masih terjadi, apakah cukup kambing domba di pasar itu? Buat jemaat WTC saja habis. Karena kita ini banyak dosa, banyak pelanggaran. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Apa yang membuat dia disalib, saudara? Ketika Yesus akan disalib, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam, itu mereka mencari sebuah kesalahan untuk layak membuat Yesus tergantung di atas kayu salib. Karena salib itu bicara tentang kutuk, salib itu adalah sebuah penghukuman. Zaman Yahudi dulu, orang yang bikin dosa sudah bejat tidak bisa diampuni, dia harus digantung di atas kayu salib sampai dia mati. Sebelum dia digantung, dia harus disiksa. Jadi bagi kita lambang salib itu adalah lambang yang berharga. Kita dengan salib ini mengingat akan pengorbanan Kristus. Tapi orang Yahudi tidak mau lihat gambar lambang salib. Karena bagi mereka itu sebuah aniaya, itu sebuah kekerasan, itu sebuah hal yang sangat menyakitkan. Ketika Yesus mau disalib, semua cari alasan apa supaya raja juga menyetujui untuk dia dihukum mati. Diundang saksi-saksi dusta yang akan memberatkan Yesus di mahkamah itu supaya ketok palu dia dihukum mati. Tapi ternyata saksi dusta yang diundang tidak cukup membuat alasan untuk Yesus disalib. Dan memang Yesus bukan pecundang. Dia tidak harus mati dengan saksi dusta. Dia harus mati dengan sebuah alasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu ada orang yang tampil dan berkata, bukankah dia yang berkata, aku akan merobohkan bait Allah dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Dan semua orang yang mendengarnya menjadi marah, termasuk imam-imam. Dan mahkamah agama berkata, ini adalah penghujatan. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah tempat yang sakral bagi orang Yahudi.
Tidak boleh sembarangan orang bicara tentang bait Allah, karena di situ melambangkan kehadiran Tuhan. Tetapi akhirnya Yesus, dia bilang, aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Sehingga ketika itu menjadi sebuah alasan untuk semua orang marah, lalu dia mulai dipukuli pada saat itu, karena mereka berkata dia sudah menghujat Allah. Tidak ada dosa yang boleh diampuni kalau dia sudah menghujat Tuhan. Akhirnya dia mulai disesah, dan akhirnya dia dihukum mati. Dan saudara tahu ketika dia mati di atas kayu salib, Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang dahsyat, bahkan matahari berhenti selama 3 jam. Ketika Yesus mati, firman Tuhan berkata tabir di bait Allah itu terbelah menjadi 2, yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang luar, pelataran tempat orang bisa masuk untuk datang mendekat kepada Tuhan. Yesus membuktikan itu. Dia mati, tabir itu terbelah. Karena itu, apa maknanya bagi kita orang Kristen? Engkau bisa datang sendiri kepada Tuhan. Nggak usah titip doa, nggak usah minta didoakan. Ya, saya heran kalau ketemu Bu Debbie, doain dong. Saya bilang, mau didoain apa lagi ibu? Datang sendiri sama Tuhan. Masuk ke kamar, tutup pintu. Sekarang engkau punya hak istimewa untuk ketemu Tuhan sendiri. Nggak usah engkau titip doa. Kenapa? Tidak ada pendeta hebat, nggak ada psikiater hebat. Yang ada adalah imanmu yang hebat dengan Tuhanmu yang hebat, yang sanggup untuk menjawab semua pergumulanmu. Ya, saya berulang-ulang kali ngomong, ya, saya tidak akan berdoa kalau saudara datang, Bu, doakan dong, doakan dong. Nah, waktunya sekarang kita menjadi dewasa. Buat apa Yesus mati kalau engkau cuma titip-titip doa? Jangan suruh saya berdoa apalagi buat suamimu, tidak. Ya, saya tidak akan berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena saya tidak cinta sama suamimu. Amin. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya tidak mungkin hancur hati berdoa buat suamimu karena saya tidak mencintai dia. Kau malah bikin kacau rumah tangga saya kalau saya berdoa buat suamimu. Suami saya dengar, dia tanya, siapa itu? Joko. Jangan Bapak Ibu ya. Ayo kita punya pemahaman yang benar. Yesus sudah selesaikan semuanya. Engkau punya hak istimewa untuk datang kepada Dia. Dan di sini dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan. Ini bicara tentang kematian rohani ya. Waktu orang jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, Adam, pada waktu engkau makan pohon itu, maka engkau akan mati. Dia bukan mati secara fisik, tapi imannya mati, rohaninya mati karena dia terpisah dari Tuhan. Nah, Yesus perlu datang untuk menghidupkan kembali manusia roh kita ini loh saudara. Makanya dikatakan di sana, ya, kita percaya. Yuk sekarang kita mau belajar apa sih makna dari kematian Kristus bagi kita. Baca Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 5 berkata begini, 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Manusia lama kita harus mati, daging harus disalibkan. Ketika kita dibaptis mengaku percaya kepada Yesus, kita dikuburkan. Manusia lama kita sudah dikuburkan, disalibkan, dan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang berikutnya berkata begini, baca bersama. Karena apa? Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi yang namanya dalam tubuh kita ini ada yang namanya tubuh dosa, manusia daging. Karena itu Alkitab berkata keinginan daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, perseteruan, perpecahan, roh pemecah, itu semua ada dalam daging. Dan saya mau tanya saudara, waktu kita kenal Yesus, kita dibaptis bertobat, ini daging ini masih bisa hidup enggak? Masih, karena kita bawa terus ini. Rasul Paulus bilang, aku benci kepada tubuh celakaku ini, karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku itu jauh dari Tuhan. Artinya apa? Tubuh ini bisa membuat kita
jauh dari Tuhan, bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Dikatakan di sana, kita harus dibangkitkan bersama dengan Kristus, supaya apa? Karena kita harus tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, dan jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara dan saya dulu adalah hamba dosa. Saya waktu pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di Poso, saudara, ketemu sama satu orang jemaat Misbah Doa. Dia bilang, Bu, saya ini jemaat Misbah Doa. Puji Tuhan, Bu, sejak saya dengerin khotbah-khotbah ibu, hidup saya berubah. Banyak pemahaman yang baru yang saya mengerti. Ini, Bu, suami saya ini, orangnya dulu pemabok, penjudi, perokok, pokoknya semua dosa ada sama dia. Dan saya kenal suaminya itu teman nakalnya adik saya. Dulu sering main di rumah, ya pokoknya tidak bertobat lah. Terus, tapi puji Tuhan, ibu lihat sekarang dia ikut seminar hamba Tuhan, Bu. Sudah pakai baju hitam putih, sudah bertobat. Saya bilang, wow, dahsyat ya. Cerita dong gimana. Jadi gini, Bu, kan ibu sering ngomong tuh ya, berhenti dari rokok, putuskan rokok, minuman keras. Saya itu berdoa buat suami saya, Tuhan, jamah suamiku ini supaya dia bertobat, Tuhan. Dia lepas dari rokok, gini. Saya mulai berdoa, bahkan saya puasa buat suami saya. Tiba-tiba, Bu, malam-malam suami saya kerasukan. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada suamimu tuh yang nggak tobat-tobat, coba puasa. Tunggu nanti malam dia kerasukan atau tidak. Karena banyak orang itu ternyata hidupnya dikuasai iblis, walaupun dia Kristen. Kalau udah terlalu banyak dosa itu tuh, sudah bukan dia tuh, sudah setan tuh yang ambil alih. Dia kerasukan tengah malam, Bu. Lalu dia bilang, saya tadinya mau lari, Bu, karena matanya merah, Bu. Saya takut. Dia bilang gini, kamu jangan dengar khotbah, nggak usah temenan sama hamba Tuhan, mereka itu semua bohong, mereka itu palsu. Istrinya tengking, dalam nama Yesus, aku tahu kau bukan suamiku, kau setan yang bicara. Lalu dia bilang, ambil rokok saya. Istrinya tanya, di mana? Dia tunjuk, di situ. Satu rumah isinya rokok. Dia sembunyi di rak sepatu, dia sembunyi di rak TV, dia sembunyi di sini, di laci, semua rokok. Yang merokok dengerin baik-baik. Akhirnya istrinya ambil semua. Di depan suaminya, dia remet itu rokok. Dia bilang, jangan nama Yesus, suamiku akan berhenti merokok. Saya berdoa, dia tengking suaminya, menggelepar, akhirnya teriak kelepasan, saudara. Ya, tapi besoknya belum bertobat juga, ya. Lalu istrinya terus berdoa. Karena dia dapat satu ayat, dia berkata begini, hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Dia bilang, saya mau uji ini Tuhan. Saya nggak mau marah-marah. Dulu kalau suami saya merokok, saya bersihin meja, ada asap rokok, saya marah. Saya bilang sama suami saya, kau merokok, telan sama abu-abunya, sama puntung-puntungnya kau telan, supaya nggak kotor rumah ini. Tiap hari saya bersih. Tapi akhirnya tiap hari udah berantem, ribut gara-gara rokok. Tapi ketika istrinya dapat ayat itu, dia bilang, aku mau praktekin ini. Lalu dia berdoa, saudara. Akhirnya satu kali suaminya anfal malam-malam, kayak orang kena serangan jantung, tiba-tiba nggak bisa bernapas, mau mati dia, saudara. Udah kaku, ya menggelepar. Istrinya bilang, Pak, teriak kepada nama Yesus, Pak, berseru panggil nama Yesus. Dia bilang, nggak bisa, mau panggil nama Yesus nggak bisa loh. Padahal orang Kristen, tiap hari ibadah hari Minggu, nyanyi puji-pujian senada dengan sorga. Pede sekali nyanyi senada dengan sorga. Padahal hidupnya tidak senada. Ngeri loh, saudara. Nyanyinya senada dengan sorga, hidupnya senada dengan neraka. Bagaimana ceritanya? Makanya kadang setan itu ketawa lihat hidup orang Kristen. Mau engkau pinter nyanyi di gereja, mau engkau pelayanan, gak peduli. Setan gak pernah takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja. Dia takut waktu engkau bertobat dan melakukan firman Tuhan. Saudara, akhirnya jangan cuma tepuk tangan, lakukan pas pulang. Saudara, akhirnya dia bilang, suaminya udah mau mati, dia teriak, Pak, panggil nama Yesus, Pak, berseru, Pak, panggil nama Yesus. Suaminya, tidak bisa, ayo. Dia terus berdoa, akhirnya suaminya bisa berteriak, darah Yesus, Yesus. Akhirnya dia sembuh. Dia sembuh. Dari situ dia berhenti rokok, dia tidak merokok lagi, bahkan dia menyerahkan hidupnya, dan mereka sekarang sama-sama melayani Tuhan di daerah Poso Tentena di sana. Saudara, ya, itu yang dinamakan ketika engkau mengenal Yesus, engkau mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga tubuh dosamu itu hilang kuasanya, dan engkau tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Amin. Saya itu kagum melihat orang-orang yang Tuhan pilih. Saya kemarin pelayanan juga hamba-hamba Tuhan di daerah Maros.
Saya ketemu dengan seseorang, dia datang, dia bilang, Bu Dewi masih ingat saya nggak? Saya nggak ingat dia, saudara. Terus dia memperkenalkan diri, ini nama saya ini, Bu. Oh, ya ampun, kamu penyebab kerusuhan Poso loh kamu. Bener saudara, dia waktu itu mabok. Dia kejar orang yang lagi sahur, orang itu lari ke masjid. Dia kejar pakai parang mau dibunuh. Dari situ tuh terus akhirnya kerusuhan. Pertama kali ketemu sama dia, badannya kan tatoan semua. Yang pertama terucap dari mulut saya begini, masih hidup kau? Kenapa? Karena banyak sekali orang mati waktu kerusuhan Poso gara-gara dia ini. Itulah kasih karunia Tuhan ya. Saya bilang harusnya kau mati loh, gara-gara kau itu. Dia bilang, iya Bu, tapi Tuhan itu baik Bu. Saya di penjara 12 tahun sama-sama Tibo, tapi Tibo kan dihukum mati. Lah ya harusnya kau yang mati, bukan Tibo. Dia bilang, iya Bu, Tuhan baik Bu. Lalu saya tanya, terus sekarang kau masih minum, masih merokok, masih mabuk? Enggak Bu, udah saya lepas semuanya. Oh, saya pikir belum ada kolam renang di bawah, tak batis ulang kamu, saya rendam 20 menit. Kau buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Saya tuh nangis saudara, kenapa? Ini orang bejat, orang berdosa, tapi Tuhan itu ya kasih karunia-Nya itu luar biasa. Tapi dia bilang, saya bilang, awas kamu kembali lagi ya, jangan kamu biarkan tubuh dosa menguasai kamu. Enggak Bu, benar-benar Bu, aduh saya sudah utang nyawa saya ini sama Tuhan Bu, semua banyak yang mati karena saya. Kalau saya selamat hari ini itu karena kasih karunia. Lalu dia bilang, saya sekarang pelayanan Bu, pelayanan saya ya preman-preman itu, saya kumpulin mereka, saya bina mereka, untuk mereka boleh mengenal kasih karunia, menyerahkan hidup kepada Yesus, tubuh dosanya disalibkan, dan mereka tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Itu yang benar saudara. Waktu kita terima kasih karunia, tubuh ini, dosa ini hilang kuasanya. Tapi apakah dia masih bisa hidup? Masih. Tadi pagi habis saya khotbah, ada orang masuk ke ruang pembicara mau ketemu Bu. Saya tanya, kenapa? Saya homo Bu, tapi saya mau bertobat. Saya dengar khotbah Ibu. Setiap hari saya ini dibujuk sama setan untuk lihat film porno yang homo-homo. Hati-hati ya anak muda ya. Ketika engkau terikat dengan film porno, ya, otakmu rusak. Iblis memperdaya engkau, dan roh itu tinggal dalam dirimu. Dan engkau akan terus diperbudak. Bukan cuma bagi anak muda, orang tua jangan terikat dengan film porno. Ya, itu akan merusak rumah tangga, membawa kutuk di dalam keluargamu. Kita buang jauh-jauh semua yang tidak berkenan pada Tuhan, biar Tuhan melayakkan kita. Saya bilang sama dia, kamu tolak loh. Sekarang kamu datang kepada saya, kamu mau apa? Saya minta ibu doakan saya. Kalaupun saya berdoa buat kamu, nggak bisa. Yang bisa melepaskan dirimu itu cuma Tuhan dengan dirimu. Mulai sekarang kamu kuatkan iman. Tengking itu dalam nama Yesus. Kalau iblis menggoda, kamu usir dalam nama Yesus. Kamu berjuang, banyak dengerin khotbah-khotbah, banyak baca Alkitab. Ya, dia bilang, iya Bu, tapi saya mau cari komunitas Kristen Bu. Jangan dulu, kalau kamu nanti ketemu komunitas Kristen juga sekarang banyak begini soalnya. Ya, nantinya malah mau lepas malah jatuh lagi. Banyak cucok saudara. Ya, kita berdoa ya, Tuhan tidak menciptakan yang begitu. Tuhan itu ciptaannya sempurna, laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Tidak mungkin engkau tidak bisa menang. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita. Masa roh itu tidak mampu melepaskan engkau dari rokok? Tidak mampu melepaskan engkau dari homoseksual, dari lesbian, dari kecanduan pornografi, percabulan, kenajisan, kepahitan? Dia sanggup Bapak Ibu. Jangan engkau menghambakan diri lagi kepada dosa, kata firman Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya, di sana dikatakan apa? Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita itu telah turut disalibkan. Sebab siapa yang telah mati, kata firman Tuhan, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Cuma orang yang sudah mati bersama Kristus, mereka lah yang akan hidup bersama Kristus. Jadi kalau engkau tidak mau mati bersama Kristus dalam kedaginganmu, dosamu, engkau tidak mungkin mengalami kuasa kebangkitan itu. Engkau tidak akan melihat pengharapan setelah kematian itu. Pastikan hidup kita ini saudara berada di dalam perkenanan Tuhan. Lalu di sini dikatakan saudara, ya, dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus ya sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ada orang mati hidup itu zombie. Kalau engkau sudah mati sekali, ya sudah. Ya, lalu apa sih makna dari kematian Kristus? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali?
satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ini makna dari kebangkitan dan kematian Kristus. Kita baca sama-sama ayat berikutnya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini loh makna dari kematian dan kebangkitan. Kita sudah mati bersama Yesus, kita hidup, tapi hidupku yang aku hidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam aku. Jadi kalau engkau difitnah, engkau tidak perlu marah, karena engkau berkata, Yesus yang ada dalamku. Ketika ada orang merendahkan engkau nggak perlu tersinggung, karena engkau berkata, bukan aku, Yesus yang hidup di dalam aku. Itu namanya kita mati bagi Kristus. Ibu-ibu, kalau ada suamimu yang berbuat jahat kepadamu, biarin aja, karena engkau bukan engkau lagi, tapi Yesus yang hidup di dalammu. Makanya kalau suamimu berbuat dosa, doakan Tuhan, hajar dia Tuhan dengan caramu supaya dia bertobat. Amin ibu-ibu. Doa buat suamimu, hajar suamiku Tuhan. Siapa yang suruh? Alkitab. Ya, ada ibu-ibu datang, Bu Dewi suami saya itu gini-gini. Saya bilang hajar, berdoa bilang Tuhan hajar suamiku. Enggak apa-apa ibu berdoa begitu? Enggak apa-apa. Masa kita doa buat suami begitu? Iya. Enggak lama suaminya telepon saya. Ini pendeta Debbie Basir? Iya. Pendeta macam apa kau itu? Kenapa saya bilang? Kenapa ibu suruh istri saya berdoa buat saya, katanya hajar suamiku Tuhan? Saya bilang, Bapak jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan dan dianggap anak, Bapak akan dihajar supaya Bapak bertobat. Tapi kalau Bapak tidak dikasihi, Bapak mati lagi bersinar di hotel serangan jantung, mampus masuk neraka. Langsung teleponnya ditutup. Ngerti firman Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Untuk menghajar pun butuh perkenanan Tuhan. Makanya jangan anggap enteng hajaran Tuhan. Saudara, saya sering berkata ketika orang datang konseling kepada saya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan, kenapa kita harus mempercayai Tuhan, bukan supaya hidup kita ini tanpa masalah. Karena yang namanya kita ada di dunia ini tempatnya, dunia ini gudangnya. Kalau tidak pengen ada masalah, maka pindah ke dunia. Pinter semuanya ya. Pinter ke dunia lain, pindah ke dunia lain. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan di tengah dunia ini? Supaya ketika masalah itu datang, kita beroleh amin. Supaya ketika masalah datang, kita memperoleh jalan keluar. Jadi ikut Tuhan itu bukan supaya tidak ada. Kalau orang berpikir ikut Tuhan gak ada masalah, itu sesat. Karena Yesus berkata, barang siapa yang ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut. Yang namanya pikul salib itu pasti tidak enak, ada masalah. Ya, dan salib itu besar atau tidak, ya itu tergantung ya Tuhan lah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil, dan karena itu dia tidak mungkin membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, makanya hidup ini sudah ribet, jangan dibikin tambah. Siapa yang bikin hidup tambah ribet itu? Kita sendiri, ya. Kita yang bikin hidup ini jadi ribet. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, sebenarnya kita ini hidup di dunia ini, sebenarnya jalan hidup kita itu sudah ditentukan Tuhan atau kita yang buat sih, Bu? Katanya kan Tuhan yang pegang rencana atas hidup kita. Tapi kok kenapa banyak yang menderita, banyak kok yang ada masalah? Saya bilang, Tuhan yang pegang rencana atas hidup kita. Kalau orangnya itu mau dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka dia berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi persoalannya banyak orang Kristen itu suka bikin jalan soalnya kerjanya di Pimpro Bina Marga. PU, tukang bikin jalan. Ya, ada yang tanya sama saya, sekarang gini Bu, kalau rencana Tuhan itu berarti kan ya Tuhan mentakdirkan sesuatu yang baik bagi hidup manusia. Ya, sekarang saya mau tanya Bu, kalau orang menikah, jodoh itu kan di hidup ini ada dua, ada takdir, ada nasib. Ya,
Takdir itu adalah ketentuan Tuhan. Nasib itu kita yang buat. Menurut saudara, orang menikah jodoh itu takdir atau nasib? Saya mau menguji orang Kristen ini ya, pada baca Alkitab enggak ini ya. Bertahun-tahun duduk diam di gereja setiap hari Minggu, tapi kadang nggak ngerti apa-apa ini ya. Menurut saudara, jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang takdir, angkat tangan. Yang bilang nasib, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Ya. Dua-duanya benar. Takdir itu kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu takdir, kayak saya sama suami saya. Ya iya dong, saya harus kasih contoh saya dong. Masa pendeta kasih contohnya orang lain? Amin. Saya sama suami saya itu takdir Tuhan. Kenapa? Karena dulu saya pertama bertobat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menikah. Saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi satu kali ketika saya sedang berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kok keberatan ya? Semua ini mengejek atau apa ya? Lalu akhirnya saya bilang, oke Tuhan kalau gitu tunjukkan jodoh saya itu yang mana. Saya nggak mau main-main karena bagi saya pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saya berdoa buat jodoh saya. Yang datang tuh banyak. Yang naik Mercy. Lewat saudara. Ya, tapi doa Tuhan bilang bukan itu. Makanya jangan cari jodoh itu cuma lihat kayanya. Yang penting berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Padahal bukan rencana Tuhan itu. Jangan kau pikir kaya itu bisa bikin bahagia. Halo ibu-ibu. Yang amin bapak-bapak. Ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, yang mana jodohku Tuhan. Ya banyak yang lewat. Lalu Tuhan menunjukkan jodoh saya itu suami saya. Waktu saya berdoa, saya lihat mukanya. Tapi saya tengking dalam nama Yesus. Kenapa? Naik motor. Motornya bukan motor baru, motor jadul. Lo kan enak naik Mercy, bener nggak? Nggak kehujanan, Mercy lagi. Ini naik motor, kehujanan sudah pasti saya nanti pakai mantel hujan. Tapi Tuhan bilang itu jodohmu. Saya tengking berkali-kali, muncul terus mukanya. Itu takdir Tuhan. Saya berdoa, saya uji lagi, Tuhan, apakah benar nih dari Tuhan? Sampai 3 kali penglihatan di dalam saya berdoa puasa, Tuhan tunjukin jalan berkelok-kelok. Pertama, saya di padang gurun, jalan itu berkelok-kelok. Lalu Tuhan bilang, kamu harus berjalan di jalan itu. Saya bilang, saya tidak mau Tuhan. Saya sendiri di jalan ini, dan saya tidak tahu ujungnya itu ada di mana. Tiba-tiba Tuhan Yesus turun di depan saya tangkap jubahnya, saya bilang jangan tinggalkan aku Tuhan di jalan ini. Lalu dia menoleh ke belakang cuma ngomong begini, selama aku di depanmu, seburuk apapun jalan itu, berjalanlah asal aku di depanmu. Wow, saya dapat kekuatan. Karena saya konseling sama teman-teman saya yang full timer di gereja hari itu. Menurutmu yang naik Mercy atau naik motor? Semua full timer itu yang hamba Tuhan ngomong, ya Mercy lah. Ngapain kamu mau sama yang naik motor? Semua saya minta peneguhan, bahkan hamba Tuhan saya minta peneguhan. Semua ngomong, yang naik Mercy. Kira-kira kalau saudara juga malam ini saya tanya, jawabanmu apa? Jujur sekali kau. Sudah tahu salah, bangga lagi. Tapi itulah manusia. Karena manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan bisa melihat sampai jauh ke. Itu yang dikatakan, Tuhan bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku itu mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi masalahnya manusia itu punya 2 mata jasmani. Yang terbatas bisa melihat, saya hanya bisa melihat sampai di jarak tembok itu.
Saya lihat di belakang itu ada kameramen, karena dia pakai baju hitam, saya tidak bisa lihat mukanya. Buram, apalagi kalau saya copot kacamata, udah nggak ada saya lihat. Ini cuma bentuk-bentuk muka aja, udah nggak ada matanya. Betapa mata manusia itu sangat terbatas. Kita cuma mampu melihat yang di batas tembok itu. Yang di luar tembok sana kita sudah tidak bisa lihat. Tapi anehnya banyak orang kepengen tahu apa yang ada di luar tembok sana, dan dia pergi ke orang pintar, dia tanya ke orang pintar, ya, bagaimana saya bisa jadi kaya? Padahal orang pintarnya juga nggak kaya. Jadi yang goblok siapa? Tanya sama dukun mau jadi kaya bagaimana? Dukunnya aja nggak punya mobil, rumahnya di pinggir got. Tapi percaya sama dukun, tanya bagaimana cara jadi kaya. Dikasih jampi-jampi, nanti bilang ini, bilang itu. Makanya cuma orang bodoh yang cari orang pintar. Kalau Anda pengen melihat apa yang ada di balik tembok itu, bergaullah dengan Tuhan, Sang Pemegang rancangan hidupmu dan hidupku, sebab rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Kalau saya ikuti saran teman-teman saya, saran para hamba Tuhan waktu itu, semua ngomong sama yang mercy. Saya nggak tahu apakah saya, mungkin sekarang saya udah nggak jadi pendeta. Iya, udah naik mercy. Mana mau dia saya ajak pelayanan ke desa. Iya enggak saudara? Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu punya rencana atas hidupku dan hidupmu. Masalahnya engkau terpanggil apa enggak? Atau engkau cuma sibuk hidup untuk dirimu sendiri? Betapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan ayat ini, bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk bisa memasuki panggilan itu, kita harus ikuti cara kerja Tuhan. Amin. Ya, cara kerja Tuhan itu. Jadi saya bilang, nikah itu takdir apa nasib? Yang bilang takdir, puji Tuhan, berarti engkau dapat jodoh yang terbaik. Itu yang dari Tuhan, walaupun memang susah di awal. Tapi yang nasib juga banyak. Yang cari jodoh dengan kekuatannya sendiri. Datang sama saya, Bu, suami saya itu tukang selingkuh, merokok, mabok, pelit. Hidup lagi. Terus kenapa datang sama saya? Makanya Bu, apa yang harus saya lakukan dengan suami saya? Saya bilang, ya nasib, ya nasib. Ya, itu memang nasibmu, karena kamu yang buat. Kamu yang pilih. Ya, saya tanya dulu ketemu dia di mana? Di diskotik. Amin, Pak. Maksudnya amin, iya pasti hancur ya. Hancur. Ketemunya di diskotik, ya pasti akan begitu. Kalau ketemunya di gereja, ya lain cerita. Itu aja belum tentu. Ya, itu nasib, kamu yang buat. Jangan menyalahkan Tuhan. Manusia itu suka begitu, sok tahu, sok pinter. Ya, beda tipis sama Tuhan. Tuhan Maha tahu, dia sok bikin jalan sendiri, cari sendiri, dinasehati nggak denger, waktu salah langkah, nasibnya buruk semuanya, nasibnya sial, baru ngomong, Tuhan, kenapa hidupku begini? Pret. Saya tuh saudara, aduh ya, gregetan lihat orang Kristen. Nggak ngerti firman, nggak ngerti apa-apa, bikin jalan sendiri, berjalan sendiri, melakukan semuanya sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Nanti kalau terjadi sesuatu, baru tuduh Tuhan jahat, baru bilang Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begono. Saudara, bertobat. Ya, saya pengen kita baca satu ayat, supaya kita mengerti nih ya. Yesaya 29, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ya, ini loh orang-orang itu yang sok tahu itu. Baca bersama dengan suara keras, supaya batinmu mendengar. 1, 2, 3.
rancangannya terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Ya, terus di sana, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? 16, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat, dikatakan apa? Dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Seseorang yang berjalan sendiri dengan rencananya, seseorang yang berjalan sendiri dengan kepinterannya, itu diibaratkan seperti periuk yang berkata kepada pembuatnya, kepada tukang periuk, dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Padahal jelas-jelas si periuk ini yang bikin siapa? Tukang periuk. Tapi periuknya ngomong sama pembuatnya, kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Lucu apa lucu, saudara? Seperti itulah sikap kita kepada Tuhan. Tuhan lagi memberikan gambaran kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Bangsa ini tuh seperti itu, seperti periuk yang berkata kepada tukang periuknya, yang berkata bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa, dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Ya, dikatakan, bukankah dia yang membuat aku? Ya, tapi dia bilang iya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan dia tidak tahu apa-apa, bukan dia yang membuat aku. Waktu kita berjalan dengan rencana kita sendiri, itu artinya kita sedang tidak mengakui Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu di hidupmu. Sebab kita tidak punya cukup kepandaian, kita tidak punya cukup pengertian untuk membuat hidup kita ini menjadi sesuatu apalagi berarti. Banyak orang salah, dia berpikir kekayaan itu akan membuat hidupnya menjadi berarti. Dia bekerja cari uang, lalu dia dapat uang, dia menikmati uangnya, dia kaya raya, dia mulai beli barang yang bagus, mobil yang mewah. Saya ketemu satu orang kaya raya, saudara. Dia sudah ada di titik saat ini berkata begini, ternyata jadi orang kaya itu cuma begini. Saya itu bisa beli apa yang saya mau. Tapi di titik sekarang ini dia berkata, ternyata menjadi orang kaya ini tuh cuma begini. Sangat menyedihkan, saudara ya. Udah kaya raya. Dan dia pun tidak berbahagia dan berkata, cuma kayak gini tuh jadi orang kaya. Dia mau makan apa aja bisa loh. Dia mau ngapain aja bisa, duitnya banyak. Waktu dia tidak menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya, maka semua yang dia peroleh itu akan menjadi kehampaan. Sebaliknya ketika seseorang menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya, mungkin dia dalam kesukaran, tapi dia merasa bahwa hidupnya itu berarti. Amin. Itu Tuhan. Makanya jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Saya membaca satu kisah seorang tukang cuci, saudara, di Amerika. Dia itu seorang wanita, dia tidak menikah, dia itu buruh cuci dan setrika. Setiap bulan gajinya dia sisihkan, saudara. Dia hanya mengambil untuk keperluannya saja. Bahkan mungkin gak ada keinginan, keperluan. Ya, karena orang ini sudah bisa dan mampu mematikan semua keinginan dagingnya. Jadi dia nggak punya keinginan lagi. Yang dia punya itu cuma kebutuhan. Kita ini kan makan itu ya, bisa kita makan untuk kebutuhan atau kita makan untuk keinginan. Orang kalau makan untuk keinginan, dia tanya apa? Malam ini makan apa kita? Mau makan di mana? Itu aja masih berantem. Anak dia bilang sushi. Dia bilang gak mau, saya mau pizza. Lalu bapaknya bilang enggak, steak aja ya. Bayangkan loh. Untuk memakan aja, ya, kita nih kadang bingung. Karena kita makan bukan untuk kebutuhan, tapi kita makan untuk keinginan. Ya, kita makan sushi. Sementara di luar sana banyak orang susah makannya. Ya, kita bingung mau pilih makan apa, orang lain bingung apa yang mau dimakan. Kalau kita makan untuk kebutuhan, ya apa yang ada.
Di rumah pun misalnya cuma ada telur diceplok, ya kasih cabai sama bawang merah dipotong, itu makanan favorit saya. Enak sekali itu. Ya, itu enak sekali, terasa nikmat. Nah, sama nasi putih gitu ya, sedap saudara. Bahagia, karena dia sudah menemukan kebahagiaannya dulu, yaitu dia menemukan Tuhan. Dia menemukan rencana Tuhan atas hidupnya. Bukan soal apa yang dia makan yang bisa bikin dia bahagia. Tapi dia sudah temukan rencana Tuhan itu, panggilan Tuhan itu loh. Sebaliknya orang yang belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, biar dia mau makan saudara. Ya sekarang itu kita mau makan tuh tinggal tergantung ya. Saya tuh kalau diajak makan orang, apalagi kalau habis makan, habis pelayanan di Plaza Indonesia. Itu Bu kita makan ya, itu makanan mulai dari yang, aduh ya Bu kita makan di ini ya, saya dibawa makan di restoran. Ditanya Ibu pilih aja mau makannya apa. Saya lihat harganya. Ya, 200 gram 1,6 JT, 250 gram 2 JT. Mau kecekik saya lihat harganya. Saya lirik suami saya bilang, biar dia yang pilihin. Karena saya juga bingung, saya cari yang harga 200.000 tidak ada di situ. Cuma ada kue kecil begini, wah tidak kenyang juga saya kalau makan ini. Serba salah saudara. Jadi saya bilang aja, ibu yang pilihin aja Bu, saya nggak ngerti Bu. Oh iya ini Bu yang spesial di sini saya lihat 2,8. Kita makan itu bisa sudah buat sebulan ya, beli telur itu dapat berapa lusin saudara di rumah ya, sama cabai, aduh ya. Sekarang apa? Untuk apa kita hidup ini? Saya sudah menemukan dan melihat banyak, saya ketemu dengan banyak orang saudara. Saya ketemu sopir taksi, saya naik taksi. Pak, udah berapa lama jadi sopir taksi? Belum lama Bu, baru 25 tahun. Saya bilang, Pak itu hobi apa doyan ya? Ada orang ya 25 tahun jadi sopir taksi hobi kali ya. Mungkin cita-cita. Dari kecil kalau tanya guru cita-cita apa? Sopir taksi. Makanya dia hidupi itu cita-citanya sampai 25 tahun. Nah kalau jadi guru atau jadi pegawai negeri masih ada jenjang karir. Nah kalau jadi sopir taksi jenjangnya apa? Tapi yang luar biasa saya tanya, Pak, Bapak jadi sopir taksi 25 tahun, apa cukup hidupnya Pak? Alhamdulillah Bu, anak saya sudah kuliah selesai semuanya. Jadi sarjana. Terus Bapak tetap jadi sopir taksi? Iya, bagi saya itu Bu yang penting makan cukup, keluarga bahagia, anak-anak saya bisa sekolah, udah cukup. Saya nggak kepengen apa-apa, saya menikmati ini. Loh itu lebih dari pemenang loh saudara. Saya ketemu orang kaya raya saudara, cekot pikirannya, sibuk terus mikirin itu, mikirin ini, lebih bahagia mana? Jadi saudara pilih jadi sopir taksi atau jadi pengusaha? Bukan soal sopir taksi atau pengusahanya, tapi yang kau temukan gak tujuan hidupmu itu loh. Apalagi yang kau ketemukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu yang paling membuat kita bahagia. Makanya saya bilang, jemaat tuh diajar menabur. Gak usah tunggu kaya baru engkau menabur. Hidupmu itu akan berbahagia ketika engkau menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya engkau lihat ada saudaramu, anaknya gak bisa sekolah. Engkau bisa menyisihkan itu. Ya, sesuai dengan kemampuanmu. Bahagia loh hidupmu. Bahagia saudara. Ya, walaupun gak usah yang wah-wah, tapi kita mencoba melakukan sesuatu di hidup ini. Dikatakan di sana, jangan berjalan dengan keinginanmu sendiri, tapi temukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita tuh kayak periuk tadi. Yang berkata kepada tuannya, bukan dia yang membuat aku, dia nih nggak tahu apa-apa. Betapa banyak kita nih sombong berjalan. Saya dulu sebelum bertobat saudara, saya berjalan dengan kemauan saya sendiri. Saya melakukan semua yang saya mau. Saya melakukan dosa karena saya pikir itu yang bisa buat saya bahagia. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya terima Yesus waktu saya lulus SMA. Sejak saat itu semuanya berubah.
Saya berkata, Tuhan, hidupku ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan Tuhan ubah semuanya. Bahkan paradigma saya berubah. Dulu kalau cari pacar, yaitu tadi yang berkepribadian, ya, mobil pribadi, rumah pribadi, semuanya pribadi. Tapi ketika saya bertemu Tuhan, diubah Tuhan. Nomor 1, dia takut Tuhan. Nomor 2, pastikan dia laki-laki. Karena sekarang banyak yang setengah laki-laki, ya, jadi-jadian, sudah menikah baru ketahuan ternyata dia tidak suka perempuan, sukanya laki-laki. Banyak sekarang, makanya yang perempuan-perempuan berdoa. Yang penting nomor 1 dia takut Tuhan, nggak usah lihat six pack, karena sekarang cowok yang six pack sudah punya cowok. Yang tersisa itu cuma yang one pack saja. Enggak apa-apa, yang penting normal ya Pak ya. Walaupun one pack gitu ya. Tapi normal. Iya, amin ya Pak. Iya, Bapak paling aminnya kenceng ya. Saudara, Alkitab berkata bahwa ayo kita selaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, semuanya berubah. Cara pandang saya tidak berani melangkah sendiri. Bahkan ketika saya disuruh memilih keluarga atau Yesus, saya bilang, Tuhan, saya takut untuk maju. Kalau saya tinggalkan rumah, keluarga saya mau makan apa, saya mau hidup di mana. Tapi jangan kehendakku Tuhan, biar kehendakmu saja yang jadi. Jadi hidup ini sebenarnya bukan soal kita senang atau tidak. Apakah kita berada di dalam rencana Tuhan atau tidak, itu masalahnya. Sekalipun kita tidak senang, sekalipun kita susah, sekalipun gak enak, kalau itu di dalam rencana Tuhan, jalani saja, itu yang akan membuat hidupmu bahagia. Amin. Buat yang muda-muda di sini, tidak usah pertahankan pacar, mau seganteng apapun, kalau tidak takut Tuhan. Ya, dulu saya bilang begitu, Tuhan, saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Cegah saya Tuhan, saya mending gak menikah daripada saya salah menikah. Karena dulu saya pelayanan, ya waktu saya ada di sekolah Alkitab di Makassar, saya itu pelayanan di JO Studio. Dulu ya John Hartman waktu itu. Itu di samping tempat tidur saya telepon. Mulai di atas jam 12 malam itu teleponnya berdering. Makanya saya ini anemia, kurang darah. Jam 12 malam telepon berdering itu harus diangkat saudara. Halo? Ibu Debbie, doakan suami saya ndak pulang-pulang Bu, udah 3 hari. Ditelepon ndak diangkat, SMS nggak dibalas. Suaminya Bang Toyib ya Bu. Salah nikahnya sama Bang Toyib. Nanti tutup jam 1 telepon lagi ada. Bu, saya dipukul suami saya. Jadi saya tuh tiap hari mendengar dan melihat adegan-adegan yang berbahaya. Yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja. Jadi saya takut menikah saudara. Jadi saya berhati-hati, saya bilang Tuhan, saya itu cegah saya, kalau saya salah menikah cegah saya Tuhan. Saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Yang muda-muda dengarkan baik-baik. Bersyukur yang masih jomblo. Bersyukur, lebih baik lama berdoa daripada cepat-cepat berdoa tapi jadi masalah. Seringkali orang manusia itu ya, gini saudara, kita itu berpikir orang itu tidak dapat jodoh, sudah mulai kepala 26, 27, apalagi mau memasuki 30, itu mulai bergumul. Bu, doakan Bu, supaya saya ada masalah Bu, masalah saya besar sekali, saya ini belum ketemu jodoh. Dia pikir waktu ketemu jodoh masalahnya selesai. Orang itu ketemu jodoh masalahnya selesai atau tambah masalah? Lah kenapa nikah? Udah tahu tambah masalah. Orang menikah tuh kan tambah masalah. Waktu saya belum menikah masalah saya sendiri. Ketika saya menikah dengan suami saya, kita nggak bisa bilang begini. Kan kalau harta bisa terpisah ya. Sekarang banyak ya orang nikah harta terpisah. Kalau saya itu tidak mau, mending gak usah nikah daripada harta terpisah. Kelihatan mata duitan. Ya, tapi kan ada, oke, itu masih sah. Ya, kita menikah harta terpisah. Tapi nggak ada orang menikah ngomong gini, kita menikah masalah terpisah. Nggak ada kan?
Waktu engkau menikah, masalahmu bukan hanya masalahmu. Masalah suami pun menjadi masalahmu. Masalah istrimu jadi masalahmu. Jadi yang tadinya masalahnya cuma 10, tambah 10 atau tambah 15, jadi berapa? Tambah banyak enggak masalahnya? Lalu menikah enggak punya anak. 1 tahun, 2 tahun enggak punya anak. Datang lagi, Bu, saya ada masalah apa? Udah nikah 5 tahun enggak punya anak. Didoakan supaya punya anak. Waktu punya anak, masalah selesai atau tambah masalah? Ngerti loh sebenarnya. Makanya nggak usah terlalu alay lebay. Kau sudah tahu sendiri bahwa yang membawa masalah itu kau sendiri kan. Apalagi menikah dengan orang yang memang sudah banyak. Aduh, jadi mau bagaimana ya hidup ini ya? Kita punya anak 1. Anak ini kalau dengar-dengaran ya sudahlah, masalahnya cuma 5. Lalu kita punya lahir lagi anak yang kedua. Makanya banyak orang sekarang takut punya anak. Dia bilang, aduh Bu, hidup ini sudah banyak masalah, saya nggak mau punya anak lagi. Orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang bilang banyak anak banyak bertobat. Ya. Itu saudara, beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Memang beda, zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki karena orangnya masih sedikit juga. Tapi zaman sekarang orang udah banyak saudara. Lalu akhirnya kita punya anak 2. Anak ini mulai umur 25, 26, kita lihat kok gak punya pacar ya. Kita datang sama pendeta, Bu, doakan masalah saya besar, apa anak-anak saya 2, Bu, gak nikah-nikah. Kepengen anaknya nikah, didoakanlah supaya anaknya ketemu jodoh. Akhirnya anaknya ketemu jodoh, menikah, masalah selesai, tambah. Sekarang masalah mantu menjadi masalah kita. Kalau dapat mantu yang baik, puji Tuhan, masalahnya cuma 5. Kalau dapat mantu yang kurang ajar, masalahnya berapa? 100. Akhirnya tambah masalah, anak 2 dapat mantu 2, nanti dapat cucu. Jadi hidup ini memang adalah rangkaian masalah. Jadi kalau engkau lagi ada masalah, bilang saja memang hidup ini adalah rangkaian masalah. Tapi temukan rencana Tuhan di dalamnya. Kita ini memang harus mengalami semuanya itu. Saya bisa bicara bukan karena saya tidak mengalami, justru saya sudah mengalami, makanya saya bisa ngomong. Ya, saya mengalami semuanya. Bahkan mungkin apa yang saudara belum pernah alami, saya alami. Bagaimana saya hidup seorang diri tanpa uang, tanpa siapapun yang bisa saya jadikan tempat harapan saya. Benar-benar saya bersandar hanya kepada Tuhan. Tapi bersyukur di dalam masalah itu saya menemukan Tuhan dan rencananya di dalam hidup saya. Itu yang membuat semuanya menjadi berbeda. Sekalipun ada masalah, kadang saya makan, kadang tidak makan, gak ada duit. Mau cari kerja gak ada ijazah. Ijazah saya ditahan sama papi saya. Di dalam tekanan penderitaan, saya bisa menangis mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi aku, Engkau membentukku menjadi indah seperti yang Engkau mau. Karena saya tahu di balik setiap persoalan itu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu Yusuf mendapat mimpi bahwa dia itu akan menjadi seorang yang lebih besar daripada saudara-saudaranya, lalu dia mengimani mimpi itu dan Tuhan mulai menggenapi. Menggenapinya bagaimana? Pertama, dia harus dibuang oleh keluarganya. Keluarganya membenci dia karena mimpi itu. Dia ditangkap, mereka mau bunuh dia, kita masukin dia ke sumur. Tapi mereka pikir, kalau kita masukin dia ke sumur, dia cuma mati ya. Terus kita gak dapat apa-apa, mending kita jual, kita dapat duit. Terserah dia mau dibunuh orang sebagai budak atau apa, pokoknya kita dapat duit. Lalu mereka menjual Yusuf ya menjadi budak. Mungkin Yusuf akan berkata, Tuhan dapat mimpi visi Tuhan yang besar. Kok malah dijual jadi budak? Tapi Yusuf beriman, dia tidak mengeluh, gak ada Alkitab berkata, maka bersungut-sungutlah Yusuf. No, Yusuf takut Tuhan. Kenapa? Karena dia punya mata iman, dia bisa melihat di balik tembok itu ada rencana Tuhan yang besar bagi hidupnya.
Mata iman itu kita perlukan di dalam menjalani hidup ini. Lalu akhirnya Yusuf sampai di rumah Potifar. Dia mungkin berkata, yes, akhirnya mimpi itu terwujud. Aku berada di rumah Potifar, perdana menterinya yang orang kepercayaannya Raja Firaun. Ini sudah. Tapi Tuhan tahu bahwa tempat Yusuf itu bukan di rumah Potifar, tapi di istana raja. Yusuf baru menikmati sesuatu yang enak. Dia difitnah. Lalu dia dibawa ke penjara. Kalaupun Yusuf bisa bersungut, dia akan bilang apa? Tuhan, Tuhan, boro-boro melihat visi yang besar, aku malah masuk penjara. Tapi sekali lagi, Yusuf melihat dengan mata iman. Dia tidak cuma melihat apa yang ada di tembok ini saja, tapi dia mampu melihat rencana Tuhan yang besar. Yusuf tahu bahwa untuk mencapai visi itu, dia masuk ke dalam istana raja, itu hanya melalui pintu penjara. Amin. Cuma orang-orang yang mengerti rencana Tuhan, yang bersepakat dengan Tuhan, dan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi. Bukan orang sembarangan, saudara, yang akan dibawa menggenapi panggilan Tuhan. Makanya kemarin tuh saya ngomong-ngomong dengan suami saya di mobil. Ya, saya di Alkitab itu hanya ada nama-nama tertentu yang dicatat loh. Namanya Yusuf, namanya Musa, namanya Daud. Tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita pelajari kenapa di antara begitu banyak orang hanya ada tokoh-tokoh ini loh. Karena mereka mau bersepakat dengan Tuhan, berjalan dengan rencana Tuhan, dan menggenapi rencana itu. Melewati badai apapun, karena Tuhan itu punya cara kerja yang berbeda dengan cara kerjanya kita. Makanya jangan meniru prosesnya orang. Jangan meniru caranya orang. Sebab Tuhan tidak bisa ditiru. Dia punya cara sendiri atas engkau dan atas saya. Itu berbeda. Waktu saya diusir dari rumah, saudara, saya bergumul dengan papi saya. Saya punya sepupu, dia juga dari seberang. Dia terima Yesus, lalu papinya bilang, kamu benar mau jadi Kristen? Iya. Ya udah. Mulai sekarang papi nggak bayar uang kuliahmu, kamu cari uang sendiri, kamu lanjutkan kuliahmu. Lalu dia doa puasa. Dia imani ayat, hati papiku seperti hati raja di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini, seperti batang air di tangan Tuhan. Dia doa puasa 3 hari, papinya datang. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya pap. Ya sudah, kamu cari jodoh Kristen, kamu nikah dengan orang Kristen, kamu dikubur pun dengan cara Kristen. Tidak boleh pindah-pindah lagi. Kalau kamu sudah pindah jadi orang Kristen, jangan balik lagi ke agamamu, karena agama itu bukan untuk main-main. Sampai kamu mati, kamu jadi Kristen. Cuma 3 hari, dia doa puasa dengan ayat itu, dan wow, papinya dijamah Tuhan. Waktu saya dalam pergumulan, dia bilang, Dep, tak ajari. Doa begini loh, ini ayat pegang. Bilang, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Dalam nama Yesus. Saya doa, saudara. Saya puasa dalam nama Yesus. 1 hari saya bilang, 3 hari, 2 hari lagi. Maka papiku akan panggil saya. Dan dia bilang, benar kamu menjadi Kristen? Cari jodoh orang Kristen. Kawin secara Kristen. Mati pun dikubur secara Kristen. Saya imani itu. Besok saya doa puasa lagi. Hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Amin, amin, amin. Yes, 1 hari lagi. Besok saya doa dengan sungguh-sungguh. 3 hari lewat, kenapa tidak dipanggil-panggil? 4 hari saya puasa, tidak dipanggil juga. 1 bulan, tidak dipanggil, tidak terjadi apa-apa. Sampai 3 bulan saya puasa, saudara. Saya bilang sama sepupu saya, kenapa belum dijawab? Sabar, sedikit lagi itu. Ya, saya doa, saudara, makin bersungguh-sungguh. Saya tambah lagi di ujung. Kalau Yati ditolong, maka saya juga. Amin, amin, amin. Papi saya panggil saya, Debbie, sini. Iya, Pap. Yes, dijawab Tuhan. Kamu benar mau jadi Kristen?
Iya, Pap. Nggak mau balik lagi ke agamamu? Nggak, Pap. Angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa ijazahmu, kamu mati sekalian. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya lemes langsung di situ. Tuhan, pergumulannya lebih berat saya. Doa puasanya lebih lama saya. Kenapa jawaban doanya beda, Tuhan? Jangan engkau mengcopy paste cara kerja Tuhan kepada orang dan engkau berharap itu terjadi. Orang Kristen tuh suka begitu, apalagi kalau sudah nyanyi. Kalaulah ditolong. Pegang pistol sama Tuhan. Saya juga awas kalau kau tidak tolong Tuhan ya. Awas ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bertobat. Jangan engkau samakan cara kerja Tuhan kepada seseorang dengan engkau. Ada orang dengar pendeta khotbah, saya lagi butuh uang. Uang saya tinggal 50.000, Tuhan suruh kasih sama satu orang, saya kasih, besok saya dapat 10 juta. Terus kita besok cari-cari orang, siapa yang butuh uang ya? Saya punya uang 1 juta yang saya mau kasih. Besoknya nggak ada yang kasih duit dia. Malah gigit jari nggak punya uang, kita utang. Lah Tuhan kenapa beda? Cara kerja Tuhan itu berbeda dengan prinsipnya manusia. Dan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan engkau tiru, tapi usahakanlah supaya engkau mengenal dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang benar. Ya, lalu saya mulai diusir. Ya, saya temui sepupu saya, kenapa jadi begini ya? Kamu bilang nanti sama. Dia balas saya, Tuhan itu setia dan adil. Karena itu Tuhan tidak akan mengizinkan masalah menimpa kita melebihi batas kekuatan kita. Karena Tuhan tahu batas kita masing-masing. Mungkin kamu kuat diusir, saya tidak kuat diusir. Kenapa kamu gak bilang dari awal begini? Sudah setengah jalan baru kamu ngomong begini. Ya iya, Tuhan tahu kalau kamu diusir kuat. Kalau saya diusir mungkin saya akan balik lagi ke agama saya. Itulah keadilan Tuhan. Bagi setiap orang itu berbeda-beda. Yang terpenting kita ngerti ini apa maksud Tuhan. Dan percayalah saudara, semakin besar salibmu, semakin besar kemuliaanmu. Kalau saya nggak diproses seperti itu, mungkin saya nggak jadi Debbie Basir yang sekarang ini. Makanya jangan cuma bilang, enak banget ya jadi Bu Debbie sekarang begini. Mau nggak bayar harga sesuai dengan apa yang saya jalani dulu. Nggak ada orang yang tahu. Saya menangis sendiri, saya tertekan sendiri, saya bergumul sendiri. Bayangkan kalau sudah sore-sore di tempat kos, semua anak kos sudah pergi, saya sendiri. Mau ngapa-ngapain nggak ada duit 1 sen pun, ambil gitar, nyanyi, nangis di kamar, berdoa. Memang nggak ada yang bisa saya lakukan selain berdoa. Berdoa, dan berdoa. Dan saya tidak melihat jawaban doa itu langsung. Saya doa satu saat, Tuhan beri saya pekerjaan Tuhan. Saya butuh kerja karena saya juga pengen makan. Kadang makan sama teman saya, dia bilang, saya cuma tinggal bisa beli 1 mangkok, ini mie ayam nih Dep. Tapi kamu ya lapar ya, kita bagi 2 ya. Bagi 2 saudara. Anak kos gak ada duit. Dan saya doa waktu itu, Tuhan saya mau cari kerja tapi saya nggak ada ijazah, buka jalan Tuhan. Saya dapat penglihatan kematian Yesus di Golgota. Belum ada film Passion of Christ waktu itu. Saya melihat seperti di film itu Yesus dicambuk di depan saya. Lalu dia berkata begini, aku lakukan ini untukmu. Apa yang sudah engkau buat bagiku? Lalu saya ini berdoa mau cari kerjaan. Malah Tuhan itu kasih lihat penglihatan begitu. Tuhan bilang berjalanlah di dalam rencanaku. Serahkan hidupmu. Lalu setelah itu saya dapat penglihatan, saya berdiri di lapangan, ribuan orang di bawah. Semuanya menangis, saya berkhotbah di depan ribuan orang itu. Tuhan bilang satu saat itu akan terjadi. Engkau harus menceritakan kasihku kepada orang-orang itu. Karena mereka membutuhkan kasih itu. Saya nangis di situ, saya imani, amin Tuhan, amin. Wih, rasanya luar biasa dalam hadirat Tuhan. Begitu buka mata, pakaian kotor di depan saya. Piring kotor di depan saya.
Mana itu penglihatan Tuhan? Tapi Alkitab berkata, nantikanlah itu, sebab hal itu akan sungguh-sungguh terjadi. Asal kamu tidak menjadi lemah. Tapi kalau orang menjadi lemah, engkau tidak akan melihat itu. Hari ini saya mau bersaksi depan saudara. Penglihatan yang saya dapat 25 tahun yang lalu, hari ini Tuhan genapi di dalam hidup saya. Dan dia Tuhan yang hidup dan sungguh-sungguh hidup. Ketika Daud dipanggil oleh Tuhan, Samuel berkata, Daud, Tuhan akan mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dia diurapi Tuhan. Pengurapan raja ada di atas kepalanya. Apa yang terjadi? Dia mau dibunuh sama Saul. Dikejar-kejar sampai sembunyi di dalam gua. Itu ada dalam satu tekanan, depresi sampai Daud pura-pura gila. Dia ludahi jenggotnya. Saya yakin dan percaya kita punya pergumulan tapi kita belum pernah pura-pura gila kan. Jadi gak usah terlalu lebay. Gak ada penderitaan kita yang sehebat Daud. Dia berpura-pura jadi orang gila. Kenapa? Mau dibunuh saudara. Yang cari ini Raja Israel loh. Semua orang dikerahkan untuk mencari yang namanya Daud. Dia sembunyi di gua Adulam. Kalau saudara yang pernah ke Israel, saya kemarin ke Israel, saya ke gua Adulam. Itu gua saudara, jauh di atas tebing-tebing gunung. Ya, dan dia itu bersembunyi di situ. Saya tuh bilang sama suami, ya ampun ya, bayangkan loh. Zaman dulu tuh dia berjalan ke atas situ tuh ya, belum ada orang loh. Kenapa? Karena ketakutan. Bersembunyi di sana, padahal pengurapan raja sudah ada di atas kepala Daud. Daud mungkin bisa berkata, apa-apaan Tuhan ya? Aku diurapi jadi raja, kok malah masuk dalam masalah? Itulah cara kerja Tuhan. Kalau engkau sedang diproses hari ini, jangan protes. Mungkin pengurapan Tuhan sedang ada di atas kepalamu. Sabarlah jalani proses itu. Sampai satu saat engkau melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu lebih dari yang engkau doakan, lebih daripada yang engkau harapkan. Saudara, saya percaya setiap kita malam ini terpanggil untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, sabarlah menderita, kata firman Tuhan. Sabar jalani hidup ini sesuai apa yang Tuhan mau. Biarlah hidup kita berada dalam takdir Tuhan. Dan bukan nasib yang kita buat, tapi takdir yang Tuhan gariskan bagi kita. Karena kita percaya, Dia lebih tahu saudara. Bahkan Dia sanggup menjawab doa-doa kita lebih dari yang kita harapkan.